Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ririn Oktora dengan NIM 2448201068 dari kelas 1B. Di sini saya akan menjelaskan materi dengan mata kuliah biologi sel. Yang pertama yaitu teori tentang sel. Sel memegang peranan penting dalam aktivitas fisiologis karena menghasilkan enzim dan metabolit. Sel juga memiliki asam nukleat yang berperan dalam sintesis protein dan hereditas. Aktivitas sel dalam tubuh kita yaitu untuk respirasi, fotosintesis, dan melakukan metabolisme. Dan selain itu, sel juga termasuk unit terkecil di dalam tubuh kita. Sel memiliki organel dan sistem organisasi. Sel melakukan metabolisme. Ada interaksi dan komunikasi antar sel. Sel juga memiliki fungsi di dalam tubuh kita. Yang pertama, untuk mengambil nutrisi. Dan yang kedua, untuk mengoksidasi. Yang ketiga, mengeluarkan zat sisa. Yang keempat, transport senyawa. Dan yang kelima, pertumbuhan dan perkembangbiakan. Bentuk-bentuk sel juga berbagai macam, yaitu uniselular, multiselular, batang, bulat, dan memiliki badan buah. Selanjutnya kita masuk pada materi organel sel. Seperti yang telah kita ketahui pada materi sebelumnya, sel adalah unit terkecil kehidupan yang terdiri dari beberapa organel. Organel sel berfungsi untuk menjalankan aktivitas seluler. Terdapat dua jenis sel utama, yaitu sel prokariotik tanpa inti dan eukariotik memiliki inti. Selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis organel sel dan fungsinya. Yang pertama ada nukleus atau inti sel. Fungsinya itu mengontrol aktivitas sel dan menyimpan DNA. Yang kedua mitokondria. Fungsinya menghasilkan energi dalam bentuk ATP. Yang ketiga ribosom, berperan dalam sintesis protein. Yang keempat ada retikulum endoplasma. Dia itu berperan sebagai transportasi protein dan sintesis lipid. Yang kelima yaitu aparatus Golgi atau disebut juga badan Golgi. Badan Golgi ini berfungsi memproses dan mendistribusikan protein. Yang keenam ada lisosom. Fungsi lisosom sendiri mencerna zat sisa dan menjaga kebersihan sel. Yang ketujuh ada membran sel. Fungsinya mengatur keluar masuknya zat dari sel. Yang kedelapan ada vakuola. Jadi, dalam materi organel sel ini kita dapat mengambil kesimpulan yang pertama, organel sel adalah bagian penting yang berperan dalam berbagai fungsi seluler seperti metabolisme, sintesis protein, dan pengaturan bahan genetik. Setiap organel memiliki tugas khusus yang mendukung kelangsungan hidup sel agar dapat berfungsi dengan baik. Yang kedua, pemahaman tentang organel sel sangat berguna dalam bidang biologi dan kesehatan. Dengan mengetahui fungsinya, kita bisa memahami bagaimana sel bekerja dan bagaimana teknologi seperti terapi seluler dan rekayasa genetik bisa dikembangkan. Dan yang ketiga, secara keseluruhan organel sel bekerja secara teratur dan saling mendukung. Kerusakan pada salah satu organel sel memengaruhi seluruh aktivitas sel. Selanjutnya kita masuk ke materi siklus sel. Nah, siklus sel itu sendiri adalah serangkaian proses yang dilalui sel untuk tumbuh, menggandakan materi genetik, dan membelah diri menjadi dua sel anak yang identik. Siklus ini penting untuk menjaga keberlanjutan kehidupan sel. Tujuannya yaitu memastikan pertumbuhan dan perkembangan organisme, memperbaiki jaringan yang rusak melalui pembentukan sel baru, menggantikan sel yang telah tua atau mati. Tahapan utamanya, siklus sel terdiri dari dua fase. Yang pertama, interfase, yang merupakan tahap persiapan sebelum pembelahan. Dan fase M
yaitu tahap pembelahan sel itu sendiri. Kita akan membahas satu persatu tahapan dari siklus sel tersebut. Yang pertama, interfase, 90% dari waktu siklus sel. Yang pertama yaitu kita sebut dengan growth 1. Sel mengalami pertumbuhan, sintesis protein, dan aktivitas metabolisme normal. DNA direplikasi untuk memastikan kedua sel anak menerima informasi genetik yang sama, atau kita sebut dengan growth 2. Dan di growth 2 ini, sel mempersiapkan diri untuk pembelahan dengan melakukan perbaikan DNA dan sintesis protein pembelahan. Yang kedua disebut dengan fase M, atau mitosis dan sitokinesis. Mitosis yaitu pembelahan inti sel menjadi dua bagian identik melalui tahapan profase, metafase, anafase, dan telofase. Sementara sitokinesis adalah pembagian sitoplasma yang menghasilkan dua sel anak yang siap menjalankan fungsinya masing-masing. Jadi, kesimpulan pada materi teori sel ini dapat disimpulkan, siklus sel adalah proses teratur yang memungkinkan pertumbuhan, perbaikan, dan regenerasi sel di dalam tubuh. Terdiri dari dua fase utama. Yang pertama tadi interfase, persiapan, dan fase mitotik atau pembelahan. Yang ketiga, regulasi siklus sel sangat penting karena gangguan dalam proses ini dapat menyebabkan penyakit seperti kanker akibat pembuluh sel yang tidak dapat terkendali. Demikian penjelasan materi mata kuliah biosel dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.